tapi bicara tentang campaign, yang satu ini sebenarnya adalah salah satu bentuk campaign yang menarik menurut gue. Betul, karena dibikin seringan mungkin dan serelate mungkin. Jadi gue pernah baca satu artikel yang menyebutkan katanya salah satu pengajaran ya yang paling baik itu adalah melalui video. Makanya kadang-kadang kita lebih cepat belajar lewat film, lewat iklan, lewat apapun lah itu nama bentuknya ketika ada visualnya. Nah baru-baru ini teman-teman juga mungkin tahu ya Detikers, kalau udah nonton filmnya Home Sweet Loan, salah satu film yang kemudian menjadi pembahasan terutama bagi banyak banget financial planner di luar sana. Karena yang jadi fokusnya adalah bagaimana ceritanya seorang pekerja kantoran kemudian bisa punya tabungan 300 juta rupiah. Betul, dan itu kayak beragam angle menimbulkan komentarnya ya. Tadi dari skala financial planner sampai ke heboh-heboh warga di Twitter aja gitu, Detikers yang kayak ngebandingin kalau gue punya uang segini tuh normal gak sih? Bener gak sih? Emang on the right track apa enggak sampai di capture kan gitu. Terus udah gitu menimbulkan ya perdebatan di situ. Ada yang bilang kayak ya bisa jadi ada yang di atas lo umurnya tapi gak punya uang segitu, tapi bukan karena foya-foya atau lifestyle-nya, tapi emang dia banyak tanggungan yang mesti dia hidupi dan lain-lain dan lain-lain. Dan bisa aja katanya kalau misalnya 300 juta tapi ya lo gak ngopi, gak dikit-dikit healing, gak dikit-dikit check out. Dan juga makan bekal dari rumah gitu, masak sendiri atau mungkin dimasakin nyokap. Makanya karena itu juga kita tertarik untuk ngebahas ini Detikers langsung sama pakarnya. Tadi kita ngebahas lo dan kita tuh testimoni lo banget karena lo tuh satu di Detik Finance udah hatam. Terus udah gitu kan di properti juga sekarang. Jadi lo tuh bisa relate lagi nih. hatam lagi kan. We'll see. Aku sedih sih. Tapi gak apa-apa Dana. If it's for the better. Seru banget ya. Jadi have to fly higher ya. Nah kita lagi mau bahas nih. Apakah memang betul orang yang ibaratnya sekarang ini generasi sandwich gitu ya. Bisa punya rumah sendiri seperti yang terjadi pada Kaluna. Bisa banget. Jadi cerita Kaluna itu sebenarnya di dunia nyata tuh banyak banget. Tuh sebetulnya lebih lanjut ya. Emang tim kita tuh ya kalau udah Dana ya. Jadi dia cuma kayak judul, materi, narasumber, tidak ada artikel apa-apa ya di sini. Gue kasih ke tidak ada skrip sama sekali ya. Jadi kayak biarkan saja Dana yang berbicara dan bercerita, biarkan juga hostnya kemanapun dia mau. Oke, lanjut Dana. Dia gak ada pertanyaan sama sekali nih. Gak ada. Teman-teman gak ada yang mau masukin pertanyaan nih. Gak ada, udah biarin Dana hostnya juga, Dana host ketiga ya. Jujur mereka di belakang juga ngobrol gak diperhatiin. Ya udah, biarin aja. Gak ada Mau yang kita peduli closing 10.45 juga biarin aja udah. Ya Dana. Oke, tadi gue keingetan satu pernyataan lo bahwa kalau dari rumah itu bisa bekal masakan nyokap. Itu kayak judul lagu. Masakan nyokap enak sekali. Gak ada, sumpah gak nyambung. Lagunya The Bee Gees. Oh. The Bee Gees. Pelesetan kan berarti. Yang mana gimana aslinya? Gila. Plot twist nih. Iya, terus liriknya Yang juga mana gue nggak? gak nyantol. Lo tau gak The Bee Gees? Iya, Bee Gees. Gue gak tahu tapi Bee Gees jujur. jadul banget kan. Iya tapi itu jadul. Itu sebenarnya era-era The grup band. Beatles kan. Bukan. Grup band yang ada di dalam sebuah film isinya Tora Sudiro, The Bee Gees. Oh The Bee Gees. Ini plesetan ini apa di Quick Express bukan? Betul. Ya. Gak Lagi tahu gua, yang ada Aming. Iya ada Aming. Dan ada Sandra Dewi dulu di situ. Oh iya. Oke. Itu udah punya duit dari dulu. Bener. Standard proof. Iya, walaupun gak nyampe 271 teh. Iya. Tapi kan sampai berapa miliar ya? Nyampe kalau miliar mah. Ya lanjut dan Oke, gue balik lagi ya. lu sih mancing. Kan tas juga di endorse. Iya. Tas di endorse, semoga dibeliin suami. Emas juga di endorse. Oh iya, jadi Apartemen di endorse. Iya. Lanjut dan. Udah ya lanjut. Nah ini apa kita mau ada bahasan itu? Apakah bisa jadi BA punya tabungan kekayaan? No, kita gak ke situ. Bisa banget. Ini Bisa banget. kita gak ke situ. Kita lagi ngomongin tentang BA ini. bisa jadi 2 unit apa gitu. Betul. Jadi dengan bekal nyokap itu sebenarnya kita bisa nabung. Betul, bisa nabung. Jadi gini, banyak hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa jadi kayak Kaluna. Jadi kita bisa punya tabungan banyak segala macam, tapi memang apakah itu hidup yang kita inginkan gitu? Iya. Bener juga. Tukang gosip. Bener juga. Sumpah karena ada banget ya, gue punya teman dulu di kantor gue yang lama. Ya Allah pelitnya setengah mati. Seumuran gue waktu itu gue masih 24, 23 lah ya. Tiba-tiba dia beli 1 unit apartemen di Cihamplas. Kita kayak gila, pantesan dia pelit banget buat dirinya aja sendiri. Kadang tuh makan tuh kayak gue gak mau minta lo aja. Ih gila kali udah sama dia cowok terus makannya banyak. Ternyata diem-diem dia beli apartemen 1 unit di Cihamplas. Abis Gue itu kayak income kan teman-temannya. iya, dengan kita semua masih tinggal di rumah orang tua gitu. Kayak gila sih. Tapi ya kalau ada kemauan ada jalan kan, meskipun harus sebenarnya gue apa ya namanya, gue bukannya antipati, tapi menurut gue gini, ada perbedaan mendasar. Gue bahas dulu ya perbedaan mendasar antara hemat sama pelit.
Kita tuh harus hidup hemat. Hidup hemat itu adalah kita tahu berapa yang kita keluarkan dan kita tahu nilai yang kita keluarkan itu worth it atau enggak dengan barang yang Oke. kita dapat. Paham. Nah, Berarti itu hemat. in short kalau misalnya lo beli barang mahal nggak apa-apa misalnya sepatu tapi lo tahu dia penggunaannya akan 5 tahun Betul, gitu bakal ya. 5 Bisa. tahun atau lo ya itu kayak gitu ya. Seenggaknya oh ya udah dalam 5 tahun ke depan gue nggak perlu beli sepatu Ya. baru. Uang yang harusnya bisa gue beli sepatu tiap tahun itu bisa gue save. Nah, itu hemat tuh. Atau mungkin oke, gue prioritas makan gue adalah 4 sehat 5 sempurna. Jadi nggak perlu yang gue harus makan di resto atau segala macam. Jadi misalnya budget 50.000 yang harusnya kalau di resto makan sekali doang, ya itu 50.000 bisa buat seharian. Itu kan berarti menghemat juga kan. Bukan berarti. Nah, yang kedua adalah pelit. Pelit itu adalah lo nggak mau keluar duit, tapi giliran ada makanan lo minta punya temen lu gitu. Nah iya itu teman gue levelnya pelit sih. Tapi Gitu. make it juga. Meskipun agak disebelin jadi sama temen-temennya. Nah itu kan akan disebelin kan. Menyusahkan Kalau soalnya. Kaluna ini enggak. Kaluna ini enggak ngerepotin teman-teman di sekitarnya soalnya jadi dia bener-bener yang kayak bawa makanan sendiri, nyiapin segala sendiri, bahkan dia kadang-kadang suka jualan juga Iya. gitu. Tapi menurut gue agak susah banget sih karena misalnya let's say ya makan siang deh bareng-bareng nih sama teman-teman gitu break kantor. Itu kan bisa jadi dia nggak ikut karena kan most likely resto nggak bolehin bawa makanan dari luar kan. Itu sebenarnya kekuatan mental sih. Nah itu. Kekuatan Emang lo mental. gak pengen ngobrol gitu di sela-sela break kerja, paham gak sih? Kan biasanya suka ada kantin kantor yang lo nggak perlu beli di situ, yang penting Iya. teman-teman lo beli di situ, lo ikut makan di situ nggak apa-apa. Oh iya sebenarnya benar juga gitu. sih. Nah itu harus digging memang ya. Benar. Karena mungkin menurut si kantinnya daripada nanti orang-orang ini pada bekal sendiri terus nggak makan di situ, mendingan ya udah satu orang nggak apa-apa deh bekal, tapi yang lainnya pada pesen makan di Beli. situ. Betul. Gitu. Daripada Sebenarnya diusir masalah semua sih. ya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah juga kita kayak Kaluna. Nah sebenarnya tapi ada hal yang lebih penting yang mau gue sampaikan di sini. Apa tuh? Jadi orang-orang kayak Kaluna ini tuh tercipta. Ya, Asik. tercipta. Kaluna tercipta di dunia. Untuk bisa financial freedom. Jadi dia tercipta itu, Fire. generasi-generasi itu bisa tercipta tuh karena kondisi. Jadi mereka ada di satu situasi yang menyebabkan mereka jadi namanya generasi sandwich. Iya. Lo tau gak sih generasi sandwich itu apa? Tahu. Ini paham-pahaman gue ya. Yang kayaknya gak relate dengan Kaluna. Kan generasi sandwich itu tuh sandwich kan diapit kan oleh Betul. roti kan. Betul. Berarti lo ngehidupin yang atas, ngehidupin yang bawah. Tapi Betul. Kaluna ini kan belum ada anak kan. Oke. Heeh. Nah jadi ada nih gue menemukan satu artikel yang menarik banget. Ternyata itu menjawab pertanyaan lo juga. Karena sebelumnya ada temen gue sesama redaktur yang dia ke bawah. Kaluna itu bukan generasi sandwich. Karena tidak mengapit kan. Tidak Betul. diapit gitu maksudnya. Nah ternyata ada di antara 3 kategori generasi sandwich, ada namanya open face sandwich generation. Oh ini Apa ada tuh? open face-nya. Betul, open face sandwich generation itu kayak gimana sih? Nah dia itu sebenarnya generasi yang dia punya cita-cita sendiri, belum nikah, belum punya anak juga. Nih nikah aja belum, pergi punya anak gitu kan. Tapi kan siapa Zaman tahu sekarang open. bisa. Oh iya. Sekarang. Benar. Cuma mungkin kalau ini kan Kaluna tinggalnya di negara bagian timur ya. Oke. Kalau di barat sih bisa jadi. Oke. Nah, dia belum nikah, belum punya anak, belum berkeluarga, tapi dia secara usia udah masuk usia produktif, udah punya penghasilan, tapi dia nggak bisa mandiri. Oh. Dia nggak bisa mandiri kenapa? Karena dia harus menghidupi keluarga di atasnya dia. Jadi dia terhimpit nih antara kebutuhan dia secara pribadi sama kebutuhan orang tuanya. Iya. Nah, di Indonesia ini tuh kita memang dihadapkan pada fenomena, kalau bukan di Indonesia doang, di Asia Timur khususnya banyak tuh negara-negara yang kayak gitu punya budaya kalau lo nggak ngebantuin ekonomi orang tua lo dianggap durhaka. Bener. Iya. Ternyata bukan di Indonesia doang, kayak gue punya teman di Hong Kong juga kayak gitu, di Cina kayak gitu. Jadi meskipun lu udah tinggal secara mandiri, sebisa mungkin lo harus tetap ngirim ke orang tua gitu. Paham. Dengan udah gitu kalau kita kan dibalut ini juga ya, ilmu agama gitu. The Betul. more you give, the more you will get. Jadi kayaknya kalau lo ngasih terus udah gitu ke orang tua pula, wah itu doanya perjalanan hidup lo akan selalu Betul. teriringi gitu. Karir lo Betul. akan sukses, hidup lo akan bahagia. Betul. Nah, tapi kan itu nggak bisa semata-mata seperti itu ya. Jadi memang orang tua itu juga harus mawas diri bahwa anak-anak kalian itu juga
butuh biaya untuk hidup mandiri gitu. Ketika kalian nanti udah katakanlah tutup usia, kan anak kalian juga butuh hidup yang misalnya apa namanya layak gitu, punya tempat tinggal layak, punya kehidupan layak, dan makan tidur layak gitu. Nah kalau misalnya terbebani sama kepentingan orang tuanya, bisa jadi susah tuh buat layak itu gitu. Oke. Jadi itu ada terms yang baru ya tadi, apa, open face. sandwich generation. generation. Jadi intinya lo nggak harus kayak ke bawahnya nanggung siapa, tapi bisa jadi kayak kiri kanan lo gitu ya. Lo terhimpit sama kebutuhan lo, sama kebutuhan orang tua lo gitu. Mungkin yang sering kali kita lupa adalah bahwa penonton. Diam dulu yuk. Udah gak ada pertanyaannya, kita harus fokus ya. Makasih. Iya benar. Kalau ada pertanyaan boleh ngacung ya. Iya, makasih ya. Yuk bisa yuk. Ini kita tuh sering kali lupa gitu ya, kondisi ketika lu udah dewasa itu, lu tuh punya kebutuhan sendiri loh. Betul. Lu tuh ada pengeluaran, lu ada yang lu pengenin juga, ada yang namanya quote unquote healing karena untuk mental lu sendiri juga. Betul, Nah ini yang kadang-kadang seringkali dilupakan, terutama sama orang tua yang generasi lama, karena buat mereka adalah banyak anak banyak rezeki itu sendiri kan. Jadi ketika lu punya anak, ya udah mereka tuh akan membiayai lu. Padahal sebenarnya konsepnya nggak gitu. Bahwa anak-anak ini bakal punya kehidupan sendiri juga. Dan anak-anak ini ibaratnya tuh kasarnya tuh bukan yang nggak harus ya, tapi orang tua itu sudah mengalami banyak juga kebahagiaan yang sudah dialami, sudah dilewatin gitu ya. Nah si anak-anak ini juga butuh tuh kebahagiaan dia sendiri. Betul. Maka fase-fase itu perlu untuk dibiayain juga gitu loh. Betul. Nah sebenarnya gini, kayak soal punya rumah gitu, banyak generasi sandwich yang mereka akhirnya terkendala tuh mimpi punya rumah impian gitu. Kayak seenggaknya sebenarnya rumah impian tuh nggak melulu harus yang besar, tapi seenggaknya rumah itu adalah rumah yang dia desain sendiri. Mungkin ya bangunannya sesuai developer, tapi seenggaknya catnya bisa lo atur sendiri, gantungan pintunya bisa lo atur sendiri, foto-foto yang lo tempel di dinding bisa lo atur sendiri gitu. Nggak harus berbenturan sama, misalnya lo tinggal sama orang tua, jangan taruh di situ, itu kan harusnya apa gitu. Iya benar. Mau masang apa nggak bisa. Mau masang apa nggak bisa, mau ngecat warna apa nggak sesuai keinginan kita gitu. Padahal yaitu apa namanya, manusia, apalagi generasi yang sekarang itu punya kebutuhan buat aktualisasi diri. Wah benar. Jadi beda sama orang-orang dulu yang fokusnya mungkin cuma aku pingin punya rumah cuma buat tidur doang biar nggak kehujanan gitu. Karena memang apa namanya, zaman dulu sama zaman sekarang beda kan gitu. Oh ya itu, gue kira tadi mungkin Dana mau bilang, iya anak zaman sekarang tuh rumahnya gak usah besar, tapi yang penting arsitekturnya, interiornya Andra-Matin, dan juga harus diliput Architectural Digest. Loh tapi itu bener. Coba gak jujur aja ya, kalau itu di film itu, dia tuh udah nyari sekian banyak rumah-rumah bekas, mereka gak ada yang cocok. Begitu dapat rumah yang baru, bikinan Andra-Matin, dia baru kayak, aku ngebayangin ini rumah impian aku. Lah ya iya, bikin Andra-Matin. Semua juga mau. Andra-Matin lu bilang itu bukan rumah impiannya. Ya itu jadinya bener, kagak harus gede tapi estetik sampai diliput sama Indonesian Tatler gitu kan, kayak. Dan tapi hanya shifting needs aja ya kayaknya ya. Tapi ini kan pertanyaan banyak orang juga. Mungkin gak sih sebenarnya, karena let's say gaji Kaluna 6 juta gitu ya. Dari 6 juta lu dapat angka 300 juta, itu kan jauh banget gitu loh. Itu tuh sebenarnya bisa gak sih? Sempat ada yang ngebedah juga kalau gak salah, kalau nabung doang gak bisa, harus saham. Nah gini, nabung doang gak bisa, saham mungkin risikonya terlalu tinggi untuk profil risikonya anak-anak muda zaman sekarang. Bener. Yang paling mungkin adalah emas. Reksadana juga masih terlalu risky ya. Iya, gue punya kenalan, dia beli emas di harga 600.000. Dan sekarang lo tau harga emas berapa? 1,4-an. Iya bener kan sih. tertinggi kan? Iya bener, betul. gokil. Artinya apa? Ya mungkin 3-5 tahun mendatang, kalau lo punya emas yang secara gramasinya lumayan, ya itu bisa jadi senjata lo buat ngapa-ngapain aja sebenarnya gitu. Oke, berarti itu possible sebenarnya. Possible. Jadi poinnya adalah gini, kita jangan buru-buru beli rumah sebenarnya ya, tapi kita tentukan dulu lo pingin rumah di situ atau seenggaknya ya di rumah dulu deh. Karena kalau rumah dulu berarti lo nyiapin duitnya dulu, terserah ntar mau rumahnya di mana. Artinya kalau misalnya lo belum tahu lo mau tinggal di mana, lo kumpulin dulu duitnya dalam bentuk emas tadi. Kalau lo udah punya munisinya, ya lo tinggal tunjuk ibaratnya gitu. Kalau kayak Kaluna, kalau punya 300 juta ya tunjuk ya rumah yang seharga 300 juta itu. Nah, tapi kalau prioritas lo adalah punya rumah dulu,
lo takut rumah yang lo incer itu nantinya harganya udah nggak segitu, atau lokasi yang di situ udah nggak sedia lagi kan, misalnya klaster kan habis misalnya dalam 3-5 tahun ke depan. Nah kalau lo yakin lo udah suka sama lokasinya, tapi lo nggak yakin bakal masih ada 5 tahun mendatang, kalau nungguin gua nabung dulu, ya udah lo KPR gitu. Jadi ada dua pendekatannya, lo pingin rumahnya dulu atau ya udah ntar deh rumahnya, penting gua nabung dulu. Nyiapin duitnya dulu. Betul. Oke. Kalau tadi kan Luna itu menyediakan uang 300 juta untuk rumah yang gue lupa deh angkanya berapa. Tapi kalau misalnya sekarang ada Detikers misalnya dia mau beli rumah. Berarti sebenarnya berapa besar DP yang harus dia siapkan untuk dia mendapatkan rumah? Hitung-hitungannya seperti apa sih, Dan? Oke, DP itu sekarang itu kan ada loan to value ya, kebijakannya Bank Indonesia. Itu seingat gua kalau rumah pertama bisa sampai 10% masih dikasih ya. 10% dari nilai si rumah tersebut. Betul. 10%. Jadi kalau nilai rumahnya 1M berarti 100 juta tuh udah cukup. Oke. Untuk rumah pertama ya, artinya kenapa lo dikasih kelonggaran seperti itu? Karena kan kalau rumah pertama berarti lo belum punya tanggungan yang lain seenggaknya. Jadi keuangan lo fokus di situ. Beda kalau misalnya itu rumah untuk investasi, makanya LTV-nya lebih besar, bisa sampai 30%. Kayak gitu. Nah, 10% itu sebenarnya ya lo harus hitung-hitung juga, jangan sampai lo DP 100 juta tapi rumah lo 1M, gaji lo gak nutup buat gitu. cicilannya. Buat cicilan. Berarti Jadi cicilannya hitungannya harus berapa persen dari gaji? paling aman adalah 30%. Paling aman 30% dari gaji lo. Jadi misalnya gaji lo adalah 6 juta, berarti paling aman maksimal banget cicilan rumah lo adalah 2 juta. Ini berlaku juga untuk sandwich generation gak? Berlaku juga. Tetap berlaku juga ya. Berlaku. Jadi mau lo adalah anak-anak yang kemudian harus menghidupi di atas lo dan juga menghidupi diri lo sendiri. Betul. Dengan angka 30% itu sudah quote-unquote aman sebenarnya. Aman, betul. Ini di luar dana darurat ya? Berarti harus punya dana darurat juga ya? Betul. Nah, kenapa gue bilang 20% tadi? Misalnya kan gaji gue 6 juta, masa 2 juta doang? 30% dan 30%. Masa 2 juta doang? Gue sanggup lah, gaji gue 6 juta, gue nyicilnya 5 juta. Iya. Jangan kayak gitu. Banyak orang yang trauma dan akhirnya menyalahkan si KPR itu karena mereka ngoyo seperti itu. Paham. Padahal dari awal lo ngapain berani banget gitu ya. Gue kena nih, gue tersinggung. Enggak, karena hitungan gue 30% itu adalah sebelum floating. Begitu udah floating, enggak 30% lagi nih dari penghasilan gue gitu. Baru sekarang jadi kayak aku sakit gitu, trauma gue. Dan masih panjang loh ya, jangan Iya, lupa ya. iya, masih 15 tahun lagi. Ya. 15 tahun lagi. Pokoknya intinya gini, jangan sampai komitmen yang 15 tahun itu menghalangi lo buat healing, buat traveling, buat ngopi gitu. Dana darurat lagi. Dana darurat, dana sama ini mungkin kesehatan. Dan di luar properti ya ini mungkin, tapi kan lo kan finance juga waktu itu nih. Kalau kita generasi sandwich udah gitu, kita dana daruratnya mesti seperti apa sih? Kan kalau misalnya buat sendiri 3 bulan. Berarti kalau misalnya sandwich harus plus 2 gitu, kayak berarti 9 bulan dana daruratnya. Atau sebetulnya sebenarnya nggak ada hitungan pasti ya. Yang pasti dana darurat itu ya cukup buat lo aja sebenarnya ya. Kalau lo mau egois, benar. mau egois toh misalnya gini, ya sebenarnya ya generasi di atas kita harusnya mereka bertanggung jawab sama hidup mereka sendiri dong gitu. Tapi gini, kalau lo kayak gitu sebenarnya lo bisa berkompromi sama adik-adik lo, apalagi adik kakak lo yang secara ekonomi mereka udah produktif juga, bisa lo ajakin yuk kita patungan buat dana darurat gitu. Seenggaknya berapa? Seenggaknya itu sebenarnya bukan dari gaji ya patokannya, tapi dari pengeluaran rutin tapi yang pokok, kayak misalnya makan, air, listrik dan segala macam. Nah itu utilitas, misalnya gue pokoknya buat makan, buat listrik dan segala macam habis 2 juta. Nah 2 juta itu untuk kebutuhan itu kita sediakan 3-6 bulan ke depan harus aman. Gitu. Ini bahkan menurut salah satu survei di zaman sekarang itu lu udah gak bisa ngitungnya 3-6. Jadi katanya sekarang udah 3-9 bulan. Wah. Kalau udah berkeluarga baru hitungannya 6-12 bulan. Iya, karena plus anak 1 nambah lagi, plus anak 2 nambah lagi. Iya, jadi ini juga makin buat aku pribadi Misalkan makin ya? nyesek banget. Tapi Susah kesalahan terbesar yang aku lakukan adalah karena pada saat itu aku tuh belum melek yang namanya dana darurat. Jadi
pada saat beli rumah belum punya dana daruratnya. Mm-mm. Makanya sekarang jadi keteteran banget karena Mhm. udah nggak mungkin ya, tapi sangat berat sekali untuk nyiapin dana darurat di saat harus nyicil juga rumah dan mobil gitu kan. Mhm. Jadi ini pesan buat teman-teman semuanya, kalau lo mau beli rumah pastiin dana darurat tuh udah tercover semuanya dulu, baru lo beli rumah, beli mobil, beli apa terserah. Yang penting dana daruratnya udah kesimpan dulu gitu. Iya. Oke. Ini kan juga kenapa akhirnya banyak orang Indonesia saat ini belum punya tabungan sampai 100 juta kan. Hmm. Satu alasannya berarti automatically dia tuh belum mencukupi banget dana daruratnya sebenarnya Iya, kan. iya. Serem tahu. Ini pertanyaan 2.000 rupiah ya, Les, Hmm. pertanyaan dangkal ya. Hmm. Dana darurat tuh boleh dipakai sedarurat apa sih? Misalnya nih aku punya darurat, terus teman-teman aku ke Singapura, aku pengen ikut FOMO. Jadi kita pakai dana darurat karena kan itu darurat. Teman-teman, masa aku nggak ikut? Teman-teman aku ke Singapura nih, Putra, Arfi gitu. Aku akan menjadi aja. No. Oh, No. Itu gak darurat ya? Kalau ngerasa kayak, guys itu kapan momennya tuh gak ada lagi, belum tentu. Belum seini tahun depan cabut, belum seini tahun depan married, tahun ini seini udah ngelahirin gitu. Kasih tahu Dan. Gue pernah ngobrol sama salah satu guru besarnya Baunya guru besar langsung. guru besar ekonominya UI, Prof. Renal Kasali. Dia bilang, ya memang kan hidup itu cuma sekali, konsernya sini sekali doang gitu. Tapi ketika lo masa momen sekali seumur hidup itu dan mungkin gak akan terulang lagi itu nggak lo nikmatin sih. Tapi masalahnya adalah sama ketika lo menghabiskan uang lo buat itu, habis itu lo nggak makan nggak bijak juga dong. Iya. Kayak gitu. Jadi ya momen sekali seumur hidup Iya juga. itu iya juga, tapi lo harus timbang-timbang juga, jangan sampai bikin lo suffer afternya gitu. Benar. Ini pelajaran hidup dari teman aku ya. Ini sama kayak ini juga. Jadi teman aku tuh nikah di Singapura. Sampai akhirnya kita teman-temannya mau nggak mau. Kebetulan relate ya cerita tadi, perandaian aja sih padahal. Ini beneran. Jadi kita teman-temannya akhirnya mau nggak mau merayakan di Singapura dong. Berangkatlah kita. Iya berangkatlah gitu. Pada saat itu untungnya aku nggak berangkat karena gue pertama lagi nggak punya duit dan yang kedua gue nggak ada waktunya. Jadi gue nggak ikut berangkat ke sana. Ya ampun. Nah, tapi kan tadi lu bilang kan kayak ya ada beberapa hal yang cuman sekali seumur hidup, kayak nikah juga sekali seumur hidup. Dia cerai. Jadi nikah sekarang udah kedua kalinya. Jadi di kedua kalinya dia ngirim di Jakarta, gue datang. Jadi akhirnya di situ terbantahkan kalau siapa tahu sekali seumur hidup belum tentu bisa Coldplay, sekali seumur hidup belum tentu. We'll never know. Nanti tiba-tiba datang tahun depan kan kita ada bener. kesempatan lagi. Atau 5 tahun lagi. Ingat, rezeki udah ada yang ngatur. Tapi yuk kalau misalnya ternyata temen lo nikah pertama di Singapura, nikah kedua kali dia di Maroko, berarti lo gak datang dua-duanya. Siapa tahu ketika dinikah di Maroko gue udah jadi anak jutawan. Mikirnya positif. Amin. Mikirnya positif aja gitu. Amin. Wah, harus pisahnya Afrika nih. Iya. Siapa tahu abis itu ada donaturnya. Oh ya kan? iya benar. Siapa tahu nikahnya sama anaknya Sultan siapa, jadi Tadi kita dibiayain bayarin. semua teman-temannya. Amin. Kita kan gak pernah tahu Iya, gitu. benar. Jadi berarti sandwich generation pun berhak dan bisa banget punya rumah sendiri. Betul, bisa banget punya rumah sendiri. KPR sendiri. Jadi Betul. apa yang dilakukan oleh Kauna itu beneran bisa dilakukan ya. Benar. Ya. Nah, jadi itu kayak gini, lo bisa kok, kan tadi gue bilang ya, kalau di negara Asia umumnya memelihara dalam kutip orang tua itu kan adalah bagian dari ibadah. Ya. Apapun agamanya. Jadi yang tadi gue bilang di Cina dan Hong Kong itu kan juga kita bukan semuanya Muslim gitu. Ya. Nah, jadi apapun agamanya memang kulturnya orang-orang Asia seperti itu. Termasuk di India juga kayak gitu, memelihara orang tua itu adalah salah satu bentuk ibadah dan berbakti, Iya, berbakti kepada orang tua. Nah, jadi memang kita bisa berbakti tapi ditakar lagi deh gitu, jangan semuanya sama kita gitu. Nah, itu memang penting berbakti sama orang tua, tapi juga kita gini kan, kalau kita pernah naik pesawat ketika ada satu kondisi darurat, pramugari selalu bilang kan, tolong dulu diri sendiri baru menolong orang lain. Sebelum pakaiin menggunakan oksigennya diri sendiri baru yang lain. Bener, jangan sampai kita lupa pakai oksigen kita baru nolongin orang, kita udah gak bisa napas. Mati kita. Jadi yang harusnya mati satu orang jadi mati dua orang gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi bahagiakan dulu diri sendiri, amankan diri sendiri, baru kita tolong orang lain gitu. Tapi jujur kalau ada tanggungan ya bahagianya gak bisa hedon-hedon banget ya. Benar. Oke, satu lagi mungkin gue bisa nitip pesan sama teman-teman seangkatan kita. Kita tahu banget gimana rasanya menjadi generasi sandwich generation. Maka jangan sampai kita akan menjadikan anak kita sebagai sandwich generation juga. Gitu. Jadi alangkah baiknya kalau sekarang, alhamdulillah kan sekarang ini momennya tuh ada yang namanya investasi lah, ada yang kita bisa
masukin ke reksadana dan lain sebagainya yang harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan zaman orang tua kita dulu. Betul. Nah, bijak-bijaklah kita dalam mengelola uang supaya nanti di masa tua kita tuh tidak sampai sesak nafas gitu ibaratnya, sampai akhirnya merugikan ataupun juga ngerepotin anak cucu kita gitu ya. Betul. Aku sama Adana seumuran. Aku Nah, gue sama ini seumuran. Aku Gue sama sama ini Dana. seumuran. Tuh, gak bisa dibilang kita dong. Maksud lo? Aku gitu misalnya. Terus Maksud lo? angkatan Indi dan Dana. Gak bisa. Angkatan gue aja gue belum punya anak. Lu yang lebih muda dari gue udah punya anak 2. Jadi intinya kita semua ya, kalau misalnya mau memutuskan punya anak, pastiin kita jangan sampai jadi orang yang tidak bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Iya bener banget, tapi memang agak susah ya ngasih perspektif ke orang tua tuh kayak kita sebetulnya sekarang ya butuh juga lah keinginan untuk ngopi-ngopi. Zaman dulu kan belum ada kedai coffee shop segala macam. Betul. Bahkan ini ada temennya nyokapnya teman gua yang gua baru karena dia temenan sama nyokap gua juga. Beliau kerja di BUMN. Beliau ini ibunya nyokap gua, Temannya nyokap lo. nyokapnya teman gua. Itu dia pensiun lebih dini karena dia tidak pernah sekalipun menggunakan cutinya selama dia bekerja. Oh iya, gue juga tahu. Itu gila Iya, banget iya. menurut gua. Tante, how come? Dia bahkan gak pernah kayak ngambil sehari 2 hari, jadi dia tuh cuti. Jadi intinya pensiunnya 1,5 tahun lebih cepat. Menurut gua itu, menurut gua gak wise ya. Karena lu butuh kan ada selingan apalah 2 hari dalam sebulan. Betul. Itu menurut gua gila sih. Ngacung. Makanya mungkin gak relate dengan generasi kita yang dikit-dikit hilang healing. Iya. Betul. Gitu. Itu menurut gua mind blown banget. Ngacung. Tapi gue pernah bahas ini juga sama temen gue yang seorang psikolog. Ada juga yang kayak gitu. Ada banyak banget ternyata Oh. angkatan-angkatan di atas kita ya. Banyak banget yang kayak gitu. Tapi ternyata jawabannya sesimpel adalah gini. Yuk, tingkat kebahagiaan orang itu berbeda-beda Oh iya, bener. satu dengan yang lainnya. Betul. Benar-benar. Jadi ada orang yang seperti mereka, karena mereka tuh punten ya, angkatan di atas kita itu hidupnya quote-unquote seperti robot. Jadi mereka tuh udah punya pattern sendiri, jadi mereka tuh gak mau ngerusak patternnya mereka. Paham. Yang kalau rusak patternnya satu aja, mereka tuh bakal kelimpungan buat ngerapiinnya. Sama kayak kita lah. Kita juga kalau misalnya kita udah biasa bangun pagi, tiba-tiba libur tuh suka bingung, bangunnya tetap pagi juga atau kebalikannya. Udah lama gak bangun pagi, sekali bangun pagi tuh jadinya repot gitu. Jadi mereka mungkin bahagia aja nih dengan Iya sih, bisa hidup mereka jadi ya. kayak gitu. Mungkin dengan dia kayak away out of town selama 5 hari, dia tuh kayak anxious kali ya, Iya. malah kayak, duh nggak bisa nih, gue tuh harus jam segitu tuh lagi Bener. di desk gue lagi bikin laporan gitu kali. Benar. Ini kayak misalnya gue nih di sini, aduh gue nggak bisa lama-lama karena di jam segini gue berenang gitu misalnya ya. Oh kira abis ini mau cabut tuh di jam 11 gitu. Gue gak bisa lama-lama. Nanti kangen. Iya. Nanti kangen pengen di sini lagi. Ya gue kangen banget ya. Sampai sekarang jaket kulit kita belum jadi loh. Udah jadi tadi gue mau berangkat, tapi karena gue harus mengejar ke sini. Oh benar. Gue harus mengejar ke sini. Ini karena last day, jadi Iya. gue harus optimal buat di kanal gue. Gue itu sangat beneran last day hari ini banget. hari ini Gak banget. seminggu lagi apa 3 hari lagi. Pemilihan tanggalnya tuh gimana sih 14 Oktober? 15. Oh 15. Jadi gue tuh diminta 10 Oktober. Tapi kan Terus ada gua- penting, jadi kita gak akan melepas Anda secepat Gue itu. menego, janganlah gue kasihan meninggalkan teman gue yang binaragawan cilik itu. Siapa? Julpi, Gue gak tahu lagi, gue kira Edo lagi. Terus. bos gue. Oh. Terus binaragawan cilik. terus. Buset terus. Iya terus aduh berat banget meninggalkan semua ini. Iyalah gila. Apa yang mau ucapin dulu dong lu buat detik. Lu udah berapa tahun berarti? Ini adalah tahun ke-10 gue. Tuh. Gila. 2 Gila digit crazy. cuy. Dari 2014 ya. Gimana betul. kesan-kesannya? April 2014. Gimana Dan? Benar-benar tempat belajar gue ini, the Oh. best place buat gue menggali ilmu ya. Karena dulu bos gue yang sekarang jadi bos besarnya CNBC pernah bilang, dan lo kayaknya nggak cocok deh jadi wartawan, dan itu men-trigger gue untuk jadi orang yang lebih baik lagi. Benar, dan ternyata ya gue sampai ke titik ini gitu. Yang akhirnya lo justru dari sini lo menemukan diri lo ya. Betul. Gitu. Aduh, gila, Gila. terharu banget 10 tahun sih, gila ya. Kayak hampir dari SD mau lulus SMA ya. Udah Iya, satu iya. SMA kan Iya, pas betul. dulu. Ya kayak cicilan KPR juga ada yang 10 tahun ya. ada. Kalau yang cepet ya udah lunas ya. Gak Kalau berasa. zaman dulu kan masih 10 tahun, kalau sekarang udah bisa 20, 25 gitu ya. Dan gue sendiri mungkin mewakili teman-teman dari Detik Pagi, kita cuma mengucapkan terima kasih karena kita termasuk
program yang tumbuh besar bersama lo juga. Bener. Dari zaman lo masih di finance ya, masih di Detik Finance, ngomongin tentang masalah perduitan dan bagaimana pengalamannya untuk kita semuanya agar lebih wise lagi dalam menggunakan uang. Bener. Sampai dengan sekarang kita tuh bertumbuh besar dengan lo berpindah ke Detik Property. Kita belajar gimana caranya untuk memiliki properti sendiri dan seberapa wise-kah kita mengolah juga, seberapa wise-kah kita untuk memiliki sekarang atau nanti, atau kita saving aja duitnya, itu semua belajar dari lo semuanya. Jadi terima kasih banyak sudah bertumbuh besar bersama Detik Pagi. Dana. Sorry banget kalau kita ada salah-salah. Sorry banget kalau tim kita kalau ngontek lo kadadakan. Iya. Ya. Suka cancel tiba-tiba juga, sorry banget. Kemarin Minta maaf juga. gue pesen ke Putra. Put, gue ada request khusus. Wah. Apa tuh? Request khusus gue hostnya harus Indi sama Aryo. Gua bilang gitu. So, tau gitu kita izin seminggu ya. Jadi Iya. dia tambah seminggu lagi nanti di Detiknya. Karena harus nunggu ada sampai Indi sama Aryo hostnya. Gitu. Dari kasih tahu Nanti ya, aku izin Pak. seminggu, abis itu gantian Aryo izin seminggu, abis itu 2 kayak minggu deh. jadi lama. Ganti-gantian aja. Tapi Dan sumpah ya, terima kasih banget buat semua impresi yang lo berikan pada kami ya. Karena kita gak pernah tahu bahwa ngobrol tentang finance tuh bisa semenyenangkan ini. Sampai akhirnya lo juga ngebahas properti sama kita yang juga kayaknya kalau sekelibat tuh heavy juga bahasannya. Tapi sama lo tuh semuanya fun dan absurd. Thank you so much Dana. Mudah-mudahan. Dan absurd. Iya, tapi mudah-mudahan ya because that's what make you unique ya. Mudah-mudahan lo juga tetap bisa mempertahankan keunikan lo di tempat lo baru yang baru Amin. nanti. Dengar-dengar bakal jadi orang finance lagi ya? Ya masih seputar itulah. Gak jauh-jauh ya? Ya nggak jauh-jauh. Soalnya kan di kita yang dari jebolan Detik Finance satu udah diambil sore, lu tinggal sekarang udah pindah kafling juga gitu.